warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi, semangat ketemu lagi dengan Miss Nur. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu. Ya, karena pekan kemarin kan kita sudah ulangan. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajarannya kembali. Oke, pembelajaran tema 5B. Kita sudah masuk ke subtema 2, pembelajaran 3 ya. Teman-teman siapkan buku, pakai tema B, buku tulis dan alat tulisnya ya. Oke? Sudah? Oke teman-teman, sebelum belajar kalian jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk berdoa. Oke? Kita mulai ya. Nah, teman-teman, pada tema 5 subtema B, subtema 2, pembelajaran 3, kalian buka buku paket kalian halaman 50. Sudah dibuka? Ya, kita masuk ke pembelajaran pertama. Ayo membaca, menjelaskan urutan peristiwa dalam teks. Kalian tahu tidak, Miss mau tanya nih, kalian tahu tidak apa sih fungsi dari mengurutkan teks? Ya, fungsi dari mengurutkan peristiwa dalam teks adalah untuk memperjelas alur yang ada di dalam teks tersebut, terutama pada teks narasi. Nah, untuk mengurutkan itu, teman-teman bisa dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Dengan menemukan kata tanya adik Simba. Ya, teman-teman saat ada teks, teman-teman baca terlebih dahulu. Setelah baca, teman-teman buat kata tanyanya. Dan kata tanya tersebut kalian buat tidak asal ya. Harus menggunakan kata tanya adik Simba. Kemudian pertanyaannya itu kalian jawab, tetapi dengan jawaban yang singkat. Agar nanti saat kalian menjelaskan alur ceritanya, itu terlihat jelas. Karena kalian menjawab dengan jawaban yang panjang atau jawaban yang benar, jawaban yang tepat ya. Oke, kita masuk pembelajaran pertama. Oke, teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar orang sedang apa ya? Ya, benar, sedang membersihkan lingkungan. Apalagi? Sedang gotong royong. Terus, sedang kerja bakti. Oke, teman-teman, ada teks halaman 50. Ada teks narasi berjudul Melestarikan Lingkungan dengan Kerja Bakti. Kita baca bersama-sama ya. Teman-teman di rumah juga baca. Oke? Melestarikan lingkungan dengan kerja bakti. Lingkungan yang asri menunjukkan kepedulian warga terhadap kelestarian lingkungan tempat tinggalnya. Sebaliknya, lingkungan yang tidak terawat menunjukkan warga yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Sudah beberapa hari ini, di lingkungan tempat tinggal Nina kerap tercium bau menyengat akibat sampah yang menumpuk. Penumpukan sampah ini terjadi di selokan, sungai, hingga di pinggir jalan. Hal itu membuat orang-orang yang melewati lingkungan tersebut merasa tidak nyaman karena bau dan pemandangan yang tidak indah. Setiap 2 minggu sekali, warga di sekitar rumah Nina mengadakan kerja bakti. Sebelumnya, kerja bakti tidak dilaksanakan karena saat itu warga sedang sibuk dengan kegiatan dan pekerjaannya masing-masing. Pak Ketua RT yang mendapat laporan sesalukan pencemaran udara dan khawatir terhadap kesehatan warga lainnya pun segera mengajak beberapa kepala keluarga untuk berkumpul dan membicarakan hal. Akhirnya, musyawarah warga mencapai kata mufakat untuk segera mengaktifkan kembali kegiatan kerja bakti. Warga kerja bakti membersihkan lingkungan. Sampah yang mencemari udara dan lingkungan tersebut segera dibersihkan. Selokan dan sungai yang tadinya tersumbat dari sampah, airnya dapat mengalir lagi. Pinggir jalan yang sebelumnya kotor dan berbau busuk karena sampah mulai mengalir lagi, mulai indah kembali.
Terlebih juga karena dihias dengan bangku taman dan tempat sampah bergambar lucu. Semua warga bekerja sama membersihkan dan menghias lingkungan agar asri kembali. Tidak lupa, mereka buat lingkungan semakin asri serta mampu menghasilkan udara yang bersih. Nah, teman-teman, dari teks yang berjudul Melestarikan Lingkungan dengan Kerja Bakti ini, tugas kalian adalah kalian buat pertanyaan dari teks tersebut dengan menggunakan adik Simba ya. Nah, harus berurutan sesuai dengan peristiwanya. Kemudian pertanyaan tersebut kalian jawab dengan menggunakan jawaban yang panjang atau jawaban yang jelas. Oke. Dalam pembuatan teksnya, dalam pembuatan pertanyaannya, kalian harus membuat tabel terlebih dahulu. Ada tabel nomor, tabel pertanyaan, dan juga tabel jawaban. Oke, seperti contoh berikut ini. Oke, ini contoh tabelnya ya. Ada tabel nomor, tabel pertanyaan, dan juga ada tabel jawaban. Oke, Miss kasih contoh satu per apa kegiatan yang dilakukan dalam teks? Oke, yang ditanya adalah kegiatan yang dilakukan. Berarti jawaban yang dilakukan adalah kerja bakti. Seperti ini ya teman-teman membuat tugasnya. Ada pertanyaan dengan adik Simba dan juga jawaban yang panjang. Jadi jawabannya jangan hanya kerja bakti saja, tetapi ada alur depannya, kegiatan yang dilakukan aja bakti. Sudah paham tugasnya? Buat pertanyaan dari kata adik Simba kan ada 6 ya. Kalian boleh sampai 10 atau boleh 8, tapi minimal 6 kata tanya. Oke? Sudah mengerti? Oke, jika sudah kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kerja bakti tadi itu adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban serta hak kalian. Kok bisa sih, Miss, dikatakan tanggung jawab, kewajiban, dan hak? Ya, oke. Miss jelaskan terlebih dahulu. Apa sih maksud dari tanggung jawab, kewajiban, dan juga hak? Oke, pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki manusia akan sikap yang telah dilakukan, baik sengaja atau tidak disengaja. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Dan terakhir, hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia. Jadi kewajiban ini adalah sesuatu yang kalian lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kalian terima. Beda ya, nih dari kemarin nih surik banget ketemu sama teman-teman yang ketukar antara kewajiban dengan hak. Beda ya teman-teman. Kalau kewajiban itu yang kamu lakukan, yang harus, yang wajib kamu lakukan, sedangkan hak adalah yang kamu terima atau yang kamu peroleh. Kan tadi Miss kenapa kok kerja bakti dikatakan sebagai tanggung jawab, kewajiban, dan hak? Maksudnya gimana? Oke teman-teman, bisa kasih contoh penerapan tanggung jawab, kewajiban, dan hak ya. Pertama, tanggung jawab kalian adalah menjaga kebersihan. Itu adalah tanggung jawab. Terus gimana Miss agar kita melakukan tanggung jawab kita? Oke, menjaga kebersihan itu dapat dilakukan dengan cara kerja bakti, gotong royong, atau misalnya di rumah kalian ada tanggung jawab, kalian punya kamar sendiri. Jadi tanggung jawab kalian adalah membersihkan kamar kalian. Terus kewajibannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi yang tadi disebutkan. Tanggung jawab kalian adalah menjaga kebersihan lingkungan. Berarti kewajibannya adalah yang kalian lakukan adalah misalnya membuang sampah, terus membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. Itu adalah kewajiban yang kalian lakukan agar kebersihan lingkungan kalian terjaga. Terus apa nih setelah kita melakukan kewajiban, terus kita juga sudah melaksanakan tanggung jawab kita, apa yang kita peroleh, apa hak kita? Oke, hak kita adalah memperoleh udara yang bersih di lingkungan tempat tinggal. Ya, oke.
Kalau misalnya kalian membuang sampah pada tempatnya, terus kalian juga beres-beres rumah, kalian menyapu, kalian membersihkan rumah, mengikuti kerja bakti, otomatis daerah-daerahnya itu akan bersih. Udara yang kalian hirup itu adalah udara yang bersih. Sampai di sini mengerti ya tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak? Oke, ada lagi contoh lain teman-teman dari penerapan tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Kalian baca di halaman 52 dan juga 53. Ingat ya, tanggung jawab adalah kesadaran yang kalian miliki akan sikap yang kalian lakukan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan, yang wajib dilakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kalian dapatkan atau sesuatu yang kalian terima. Oke, lanjut lagi ya. Nah, teman-teman tahu tidak ada jenis-jenis usaha ekonomi? Ada dua. Pertama, usaha ekonomi perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Jadi dia punya usahanya dia itu dia kelola sendiri, dia atur sendiri, semuanya dia, dan tanpa melibatkan pemodal lain. Contohnya seperti warung, toko, usaha pertanian, usaha jasa, dan juga industri kecil. Usaha jasa itu yang dikelola perorangan, misalnya seperti bengkel atau tukang potong rambut ya. Iya, kemudian yang kedua adalah usaha ekonomi kelompok. Nah, beda nih antara perorangan dengan yang kelompok. Kalau perorangan tadi itu dikelola sendiri, semuanya sendiri, modalnya sendiri, dia ngatur tanggung jawabnya juga sendiri, kerugiannya dia terima sendiri, keuntungannya juga dia hasilkan untuk diri sendiri. Sedangkan usaha kelompok ekonomi adalah usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok atau dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun hal bagi hasil. Jadi teman-teman, kalau usaha ekonomi sendiri itu modalnya dia sendiri, kemudian hasilnya itu, keuntungannya itu untuk dia sendiri tanpa dia bagi-bagi ke pemodal lain. Sedangkan usaha ekonomi kelompok itu dia punya modal bareng-bareng nih. Misalnya kalian dengan teman kalian berdua punya uang untuk usaha. Kayak teman kalian memberikan modal 500, kemudian kalian memberikan modal 500, sama ya. Kemudian setelah ini usahanya berhasil, usahanya sukses, jadi kan ada keuntungannya ya, ada hasilnya. Nah, hasilnya ini dibagi rata. Tidak boleh untuk kalian sendiri atau teman kalian gak dibagi. Karena usaha ekonomi kelompok ini usaha yang dikelola secara berkelompok atau bersama-sama. Jadi semuanya harus dibagi hasil maupun pengelolaannya itu harus dilakukan secara bersama-sama. Contohnya yaitu firma, CV, PP, BUMN, dan koperasi. Tahu tidak apa sih maksud dengan firma, CV, PP, BUMN, dan koperasi? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma itu memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian. Biasanya firma ini bergerak di bidang hukum atau keuangan. Kemudian ada CV atau persekutuan komanditer. CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. CV ini ada 2 teman-teman, ada 2 sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Sekutu adalah orang yang sebagai investor, orang yang memberikan modal dan juga orang yang mengelola usahanya. Sedangkan sekutu pasif adalah orang yang sebagai investor atau pemodal, tetapi dia tidak ikut untuk mengelola usaha. Jadi kalau sekutu aktif itu adalah pemodal dan juga dia yang mengelola usaha, sedangkan sekutu pasif adalah orang yang hanya memberikan modalnya saja, tetapi tidak ikut serta untuk mengelola usaha. Kemudian ada PT.
PT adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu maksudnya kepanjangan dari PT ya. PT adalah usaha bersama yang modelnya berupa kumpulan saham. Oke, bukti pemilik PT itu berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham ini akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Kemudian ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan asas kekeluargaan. Jenis koperasi itu ada banyak teman-teman. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produktif, koperasi jasa, dan juga ada koperasi serba usaha. Kemudian contoh jenis usaha ekonomi kelompok yang terakhir adalah BUMN. BUMN adalah kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Maksudnya adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, BUMN ini terbagi menjadi dua, ada Perum dan juga ada PT. Perum itu adalah seluruh modalnya dimiliki negara, sedangkan PT hanya sebagian besar modalnya aja yang dimiliki sama negara. Nah, contoh BUMN ini, usaha ekonomi BUMN ini adalah contohnya PT Pertamina. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya? Oke, tadi tugasnya yang pertama adalah kalian membuat pertanyaan dan juga jawaban. Kemudian tugas keduanya adalah kalian kerjakan Ayo Berlat halaman 55. Ditulis di buku tulis ya jika tidak muat di buku paket untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.